Bismillahirrahmanirrahim. Hal az-zawaju ibadatun? Apakah nikah itu termasuk ibadah? Az-zawaju inda Syafi'iyah minal a'malid dunyawiyah kal bai'i wa nahwihi. Menurut pendapat madhab Syafi'i, nikah itu bagian dari perbuatan duniawiyah seperti jual beli dan seumpamanya jual beli. Wa huwa laisa bi'ibadatin. Jadi nikah itu bukan ibadah karena perbuatan duniawiyah. Apa dalilnya? Bidalili sihhati minal kafir, karena dalil sahnya nikah kepada orang kafir. Walau kana ibadatan lama sahha minhu, andai kata nikah itu termasuk bagian dari ibadah, tentu orang kafir tidak sah menikah. Wal qasdu minhu qada'u syahwatin, ya. Adapun tujuan dari menikah itu adalah untuk menunaikan atau untuk merealisasikan dorongan nafsu syahwat. Wal amalu bil ibadati amalullahi ta'ala, sementara perbuatan ibadah itu adalah perbuatan karena Allah Ta'ala. Wal amalullahi ta'ala afdalu min amalin nafsih, maka perbuatan karena Allah tentu lebih utama dari perbuatan yang didasarkan hanya kepada pemenuhan hawa nafsu. Jadi menurut pendapatnya madhab Syafi'i, nikah itu bukan ibadah. Ia urusan murni duniawiyah. Itu sudah jelas alasannya. Waradda dzalika, warudda dzalika, dan ditolak. Ada yang nolak ini. Dzalika, hal itu, bi'annahu innama sahha minal kafir, ya. Bi'annama sahha minal kafir, bahwasanya nikah memang sah bagi orang kafir. Wa in kana ibadatan, sekalipun nikah itu merupakan ibadah. Lima fihi min imaratid dunya, seperti apa yang berkaitan dengan memakmurkan kehidupan dunia. Ka imaratil masajidi wal jawami'i, seperti memakmurkan masjid-masjid. Fa inna hadhi tasdumnal muslim, maka sesungguhnya memakmurkan dunia, memakmurkan masjid itu as-sah bagi orang muslim. Wa hiya minhu ibadatun, dan ia termasuk bagian dari ibadah. Wa minal kafir, sah juga bagi orang kafir memakmurkan masjid, memakmurkan dunia, memakmurkan masyarakat. Walaysat minha, dan tiada itu adalah ibadatan, ibadah. Jadi ini pendapat yang menolak pandangan madhab Syafi'i. Bahwasanya kata pendapat yang menolak ini, betul memang nikah itu sah bagi orang kafir, sah juga bagi orang mukmin. Seperti sahnya orang kafir membangun masjid, memakmurkan masjid. Sebagaimana sahnya orang mukmin memakmurkan masjid. Bedanya apa? Memakmurkan masjid bagi orang mukmin itu ibadah, tetapi bagi orang kafir itu tidak termasuk bagian dari ibadah, walaupun bagi keduanya hal tersebut sama-sama sah, tidak tertolak. Wa yadullu, dan menunjukkan orang yang menolak pandangan madhab Syafi'i itu, liqaunihi, akan adanya nikah ibadatan sebagai ibadah. Apa? Amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ibadatu tatalaqqa minasyar'i, ibadah itu bersumber dari syara. Az-zawaj, sementara faz-zawaju, ya, sementara menikah, min qabil ibadah, termasuk bagian dari ibadah karena ia merupakan bagian dari syariat yang diperintahkan Nabi. Lima yastamilu alaihi minal masalihil katsirati allati minha, lima atas apa yastamilu yang menyelimuti atau yang meliputi alaihi kepada minal masalihil katsirati, dari kebaikan-kebaikan yang banyak, allati minha, yang diantaranya allati
tahsinun nafsi wa ijadin nasli adalah melindungi atau membentengi hawa nafsu diri, wa ijadun nasli dan menciptakan keturunan. Wa qad qala anu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, fi butni ahadikum shadaqatun, di dalam alat kelamin salah satu kalian shadaqatun adalah sedekah. Ini alasan yang kedua, bahwasanya nikah itu memang perintah Nabi. Dan perintah nikah itu memiliki sekian banyak maslahat-maslahat. Di antaranya menjaga hawa nafsu, yang kedua adalah memberikan keturunan. Nabi sendiri sudah bersabda bahwa kalau kemudian alat kelamin kalian itu diletakkan kepada tempat yang semestinya dan itu halal, itu merupakan sedekah, dan sedekah itu jelas adalah ibadah. Wal nadhron, dan pandangan li dhafi hadil adillati zakarat lisyafi'i. Wa nadhron, dan pandangan li dhafi, untuk melemahkan hadihi, akan dalil-dalil ini allati yang zukirat, disebut dalil tersebut lisyafi'i, bagi Imam Syafi'i. Itu pandangan yang menolak pandangan madhab Syafi'i yang mengatakan nikah itu tidak sunnah. Qala Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi, illam yata'abbad faqidul hajat lin nikah wajidul ahibbah wa huwa mu'minuz zawaj min mahrin wa kiswatin wa nafqati yaumihi fan nikahu lahu afdalu min tarki fil asah. Jika kemudian ada orang yang mampu tapi dia tidak butuh nikah, sementara dia memiliki banyak kemampuan, sudah secara materi sudah mampu, misalnya dia wahia mu'nuz zawaj min mahrin, sudah bisa ada maharnya, wa kiswah, pakaian, tempat tinggal, wa nafqa yaumihi, fanikahu lahu afdalu min tarki fil asah, maka menikah bagi orang tersebut itu lebih utama dari meninggalkan nikah, menurut pandangan yang paling valid. Jadi kalau ada orang tidak mau menikah, tapi dia punya kemampuan untuk menikah secara harta misalnya, nafkah dan lain-lain, maka sebaiknya dia menikah. Kaila tufdi bihi al-batalatu wal farau ilal fawahish, karena agar kemudian kesendiriannya itu tidak mengantarkannya kepada hal-hal yang maksiat. An-nikahu mustahabun li muhtajin ilahi yajidu ahibbatahu, dan nikah itu sunnah bagi orang yang butuh menikah dan dia memiliki kemampuan untuk menikah. Fa in faqadaha istahabba tarkuhu. Tapi kalau kemudian orang tidak punya kemampuan untuk menikah, dia nggak punya nafkah, nggak bisa memberikan kiswah, pakaian dan tempat tinggal kepada istrinya, istahabba tarkuhu, maka sebaiknya itu disunnahkan untuk tidak menikah. Ini wa yuksiru syahwata bis-shaum, maka kemudian dia berusaha untuk menghilangkan syahwatnya itu dengan banyak berpuasa. Fa illam yahtaj kariha infaqdil ahibbah, maka dia ketika dia tidak butuh menikah dan memang dia tidak punya kemampuan untuk menikah, maka kariha, maka dimakruhkan bagi dia itu untuk tidak menikah, untuk menikah. Fa illa fala yakrahu lahu liqadratihi alaihi, dan tidak dimakruhkan lagi bagi dia jika kemudian dia punya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pernikahannya. Itu tingkatan-tingkatan hukum menikah menurut pendapat Imam Nawawi. Jika satu, misalnya saya kasih penjelasan lagi, jika ada orang dia punya kemampuan nafkah tapi dia tidak butuh menikah, sebaiknya dia menikah. Takut kesendiriannya, waktu luangnya itu dijadikan sebagai pendorong untuk melakukan hal-hal yang maksiat, sebaiknya dia menikah.
Tapi kalau dia kemudian memang tidak punya apa-apa untuk dijadikan sebagai nafkah gitu ya, maka sebaiknya dia tidak menikah. Syahwatnya dia lemahkan dengan banyak puasa. Kalau ada orang memang tidak mau menikah dan tidak punya nafkah, tidak punya kemampuan memberikan nafkah, maka sebaiknya dia tidak menikah, makruh untuk menikah. Tapi kalau kemudian dia punya kemampuan untuk menikah dan dia pengen menikah, maka kemakruhan untuk menikah sudah hilang karena dia sudah memiliki nafkah, ya, kemampuan untuk memberikan nafkah. Wa qala al-Zahiriyatu, berkata mazhab al-Zahiriyah, inna zawaj, sesungguhnya menikah, fi halatil i'tidal, ya, secara umum hadi fardun, adalah wajib. Matakanal insanu, ketika ada manusia qadirun alaihi, mampu untuk menikah, wala mu'na wa ala mu'nihi al matlubah, dan atas tanggungan yang dibutuhkan, bidalili dawahiril ayati as-sabiqah, berdasarkan dalil-dalil teks ayat yang lalu. Apa itu? Fankihu ma tabalakum wankihul ayyama minkum wal ahadi sil mutaqaddimati, dan hadis-hadis yang telah lalu. Man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Wal amru yufidul wujubah, dan perintah tersebut, perintah ini itu bermakna wajib. Fayakunu zawaju wajiban, maka ada pernikahan itu merupakan hal yang wajib. Ini menurut pendapat mazhab al-Zahiriyah yang mengatakan kalau orang itu sudah mampu untuk menikah, maka dia hukumnya wajib untuk menikah. Artinya mampu, dia memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, al-mu'nah, wajib dia menikah. Apa dalilnya? Karena semua perintah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu bermakna amar, perintah, dan perintah kata mereka itu bermakna wajib. Warudda alaihi, dan ditolak alaihi atas tersebut, bi anna hadza, sungguhnya ini hadal wujub masrufun ilan nadbi wal istihbabi, sesungguhnya perintah, lafaz perintah itu sebenarnya bermakna an-nadbi, anjuran dan kesunahan. Bidalili qaulihi, berdasarkan firman Allah, masna wa sulasa wa ruba. Wa qauluhu, dan wa qaulihi, firman Allah yang lain, au ma malakat aymanukum. Walianna nabi la yahtimu az-zawaj ala kulli wahidin, dan sesungguhnya Nabi tidak pernah memastikan, tidak pernah mewajibkan pernikahan atas setiap orang. Jadi menurut ulama yang menolak pendapat kaum atau mazhab al-Zahiriyah yang mengatakan nikah itu wajib karena perintahnya perintah amar, dan amar bagi mereka itu wajib, kata al-Zahiriyah. Bagi yang menolak mengatakan perintah wajib itu atau lafaz al-amru, perintah itu bukan bermakna wajib tapi bermakna sunnah. Dalilnya apa? Masna wa sulasa wa ruba, itu kan maknanya perintah. Nikahilah 1, 2, 3, 4. Tapi itu sebenarnya bukan perintah untuk nikah 2, 3, 4, tapi itu hanyalah an-nadbuh. Dan Nabi juga tidak pernah mewajibkan sahabat-sahabatnya untuk menikah. Tidak pernah. Wa yu'ayyidu hadzal ra'ya ma rawahu Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Abdul Bar an Aqaf bin Wada'ah. Dan untuk mendukung pendapat ini adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abdul Bar, an Aqaf bin Wada'ah, dari Aqaf bin Wada'ah, annahu, sesungguhnya yaitu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala lah alaka zaujah ya Aqaf, ya Aqaf datang ke Nabi kemudian nanya, alaka zaujah, alaka zaujatun ya Aqaf, apakah kamu punya istri wahai Aqaf? Qala la, qala wala jariyah, apakah juga tidak punya budak perempuan? Qala la,
Qala wa anta sahihun musir. Kamu itu malang, betul-betul malang. Qala na'am. Musir. Wa anta sahihun musir, dan engkau itu mampu untuk menikah. Musir, orang yang mudah, orang yang memiliki kemampuan ya. Qala na'am walhamdulillah. Faqala anta idzan min ikhwanis syayatin. Berarti kamu itu termasuk orang yang termasuk teman-teman setan ini. Fanta idzan min ikhwanis syayatin, termasuk teman-teman setan. In kunta min rahbanin nasara falhaqu bihim. Jika engkau termasuk bagian dari rahib-rahib Nasrani, falhik bihim, maka bergabunglah dengan mereka. Wa in kunta minna, dan jika engkau termasuk bagian dari kami, fasna kama nasna, maka perbuatlah sebagaimana kami perbuat. Fa inna min sunnatina an-nikahu, fa inna min sunnatina an-nikaha, nikah. Syararukum uzzabukum wa inna ardhali mautikum uzzabukum. Karena termasuk bagian dari sunnah kami, kata Rasulullah SAW, adalah an-nikah. Paling jelekan kalian adalah orang yang jomblo, dan paling buruknya, paling hinahnya mayat kalian adalah orang yang meninggal dalam keadaan jomblo. Nah, di sini waruddah bi'an warada, datang bi'anna ijabiz zawaj, karena sesungguhnya kewajiban ya, mewajibkan menikah ala sahsin atas orang, la yastalzimu ijabu ala nasi jami'an, yang pasti ijabu kewajibannya ala, yang tidak pasti kewajibannya atas manusia secara keseluruhan. Di anna sababu wujubihi wujida fi haqqihi duna ghairihi minan nas, karena sebab wajibnya menikah itu wujida didapatkan fi haqqi, di dalam haknya orang, duna ghairihi minan nas, tidak pada orang lain. Nah, di sini sebenarnya hukum wajib menikah itu tergantung. Kalau sudah mampu, wajib menikah ini ya. Seperti kasus Al-Aqaf ini. Demikian, kita lanjut nanti tentang Al-Mabusani Arkanuz Zawaj. Semoga bermanfaat.